Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, berjumpa kembali di channel kesayangan kalian. Tentunya channel ini akan selalu membahas alur cerita sinetron Magic 5 yang hanya ada di Indosiar. Namun seperti biasa, sebelum lanjut ke dalam isi videonya, alangkah baiknya tekan dulu tombol subscribe-nya di bawah ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian semua tidak ketinggalan alur cerita Magic 5 setiap harinya yang ada di Indosiar. Sebelum lanjut ke dalam isi videonya, alangkah baiknya tekan dulu tombol subscribe-nya di bawah ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian semua tidak ketinggalan alur cerita sinetron Magic 5 setiap harinya. Nah guys, di episode sebelumnya terlihat Rasya dan juga Aisyah yang sedang bercakapan di dalam masjid, yang dimana di ruang jenazah kamu pasti dengar suara minta tolong. Kan kamu kebingungan, ungkap Rasya kepada Aisyah. Kamu kebingungan, makanya kamu teriak dulu. Naura itu punya kekuatan, dia bisa mendengar suara orang lain minta tolong, kata Rasya. Jadi aku tanya sekarang lagi sama kamu, waktu tadi di ruang mayat saat kamu teriak kamu dengar suara minta tolong, ungkap Rasya kepada Aisyah. Lanjut lagi di adegan yang sebelumnya, terlihat Abi Fajar yang melihat salah satu komputernya melihat ada pencarian yaitu Naura. Terlihat Habib Fajar pun nanya kepada ibu yang ada dalam perpus, "Bu, ini siapa yang mencari yang terakhir membuka komputer?" Aisyah. Habib, ungkap ibu perpus tersebut kepada Habib Fajar. Terlihat Habib Fajar pun shock melihat pencarian komputernya yaitu adalah Naura karena terakhir dipakai oleh Aisyah. Terlihat di sana Aisyah yang minta doa kepada Allah, "Ya Allah, berikanlah aku petunjuk soal penglihatan dan hal-hal yang belakangan ini aku lihat dan aku dengar apa itu suara-suara yang perlu pertolongan. Apakah aku Naura? Bagaimana kalau aku ini emang Naura? Apa aku bisa kembali?" ungkap Aisyah. Jadi Naura dan menolong orang-orang yang butuh bantuan. Ya Allah, siapa hamba sebenarnya? Aisyah atau Naura? Ungkap doa hati Aisyah. Terlihat pesantren Magic Edition yang sedang berbuka bersama. Terlihat mereka sangat lahap dan enak makanannya. Namun dibalik itu semua makanannya tuh sudah diracun guys, karena oleh suruhan penjahat dari Ibu Miranda. Karena Ibu Miranda sudah menyuruh anak buahnya untuk meracun makanan buat buka bersama. Terlihat mereka pun pada kesakitan dan dibawa ke rumah sakit guys. Terlihat di sana Aisyah, Rasya, Gibran dan juga Adara terlihat sangat sakit perut dan tiba-tiba kayak semuanya ke toilet. Terlihat Habib Fajar pun shock melihatnya karena anak pesantrennya sedang pada kesakitan dan dibawa ke rumah sakit. Terlihat di sana Aisyah pun yang sangat tidak sadar. Terakhir Aisyah yang sangat parah karena racunnya yang sangat banyak kepada makanan Aisyah. Terlihat Ibu Miranda pun sangat bahagia karena suruhan anak buahnya sangat berhasil. Terlihat Bu Miranda pun mengasih uang banyak kepada anak buah jahat itu yang sudah meracuni makanannya. Terlihat di sana Ibu Miranda sangat bahagia, yang dimana Bu Miranda berharap Aisyah enggak akan selamat, ungkap Ibu Miranda. Terlihat anak buahnya Ibu Miranda sangat bahagia mendapatkan uang banyak guys. Terlihat di sana ada istrinya, "Masya Allah, kamu ngapain lagi itu Ang? Sebanyak itu pasti dari hasil yang enggak baik kan?" ungkap istrinya. "Mas, kenapa sih mas kamu enggak tobat-tobat?" ungkap istrinya kepada anak buahnya. "Kamu bisa enggak sih gak usah ngurus-ngurusin saya?
ungkap suaminya kepada istrinya. Kamu itu cuma petugas rumah sakit, petugas bukan, terus kamu dapat sebanyak itu dari mana, ungkap istrinya. Terlihat Ibu Miranda pun menelepon lagi kepada anak buahnya. Halo bos, saya punya satu tugas lagi untuk kamu. Kamu culik dan singkirkan Aisyah, ungkap Ibu Miranda kepada anak buahnya itu. Kalau kamu berhasil, saya akan kasih kamu 3 kali lipat dari yang kamu terima tadi. Kalau gitu saya akan singkirkan, ungkapnya Miranda kepada anak buahnya. Lalu disambung lagi dengan istrinya yang mendengar dari belakang. Mas, kamu mau kemana? Yang mau kamu singkirkan siapa mas? Kamu bisa gak sih gak usah ngaku. Saya kerjakan, kamu itu tugasnya buat beresin rumah saya, bukan ngurusin saya, ungkap suaminya kepada istrinya tersebut. Terlihat istrinya pun mengungkapkan ini dalam hatinya. Ya Allah, tolonglah berikan hidayah untuk suami hamba. Aku mohon tuh dia ke jalan yang benar. Berikan dia kesempatan ya Allah untuk bertobat, ungkap istrinya mendoakan suaminya yang jahat itu, suruhan Ibu Miranda. Terlihat Habib Fajar pun sangat begitu panik dan sangat begitu cemas karena terlihat anak-anak santrinya yang sedang dalam rumah sakit semua. Astagfirullah dokter, bagaimana kondisi anak-anak santri saya? Apakah ada yang keracunan? Iya pak, dia keracunan makanan pak. Apa keracunan itu betul berdasarkan hasil diagnosa kami? Gejala yang terjadi pada anak-anak itu hampir semuanya sama dan kami juga sudah cek darah anak AB, ungkap Habib Fajar. Terlihat Habib Fajar pun sangat begitu panik guys. Terlihat Abi pun mengingat pas itu Nisa yang bilang bahwa ada sosok hitam ke dapur. Kerja sosok hitam, yaitu dia tuh benar-benar pakaiannya tuh serba hitam, terus dia mendidik-mindik habis itu. Gelagat itu kayak mencurigakan gitu, makanya Nisa tuh takut dia mencuri. Pas Nisa kejar gak tahu dia ngilang. Mana sebelumnya bisa bilang ke saya dia melihat sosok hitam yang menyusup keluar dari dapur. Pesantren saya tuh harusnya mencari tahu soal ini. Kenapa saya mengabaikan ini? Salah saya semuanya. Akhirnya anak-anak keracunan. Astagfirullahaladzim, ungkap Habib Fajar. Terlihat Habib Fajar pun menyesal karena tidak menggubris sosok hitam yang masuk ke dapur dan akhirnya anak-anaknya langsung keracunan guys. Terlihat Pak Ustadz pun langsung menasihati Habib Fajar agar tenang. Tidak, ini bukan salah Abi, ini sudah takdir Allah. Kita berdoa saja mudah-mudahan tidak terjadi hal buruk sama anak-anak, ungkap ustadznya kepada Habib Fajar dan dokternya. Terlihat sosok penjahat itu Ibu Mirna mendatangi rumah sakit dan menghampiri Habib Fajar. Pak Ustadz, Abi saya izin tinggal dulu, ungkap ustadznya. Mas, saya sudah dengar kabarnya tadi pihak rumah sakit nelpon atas izinnya, semoga semuanya gak ada yang memburuk. Ya mas, iya tadi dokter sudah memuak semua kondisi anak-anak, katanya memang keracunan makanan, tapi alhamdulillah mereka sudah stabil semuanya, alhamdulillah, ungkap Ibu Miranda yang jahat itu kepada sosok Habib Fajar. Anak-anak, terlihat anak-anak itu pun datang dari dalam kamar rumah sakit. Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kondisi kalian? Enggak apa-apa, tapi udah mendingan kok. Aisyah belum sadar, sudah sadar masih. Lah ya udah, sekarang begini aja, kalian kembali ke pesantren, nanti ditemani sama Ustadz Kembar dan Abi nunggu di sini nungguin Aisyah, ungkap Habib Fajar. Apa udah baik? Ya udah enak kayaknya. Ya, ungkap mereka, Gibran dan juga Rasya dan juga Adara dan juga Irsan. Terlihat di mana Aisyah yang berbaring di atas kamar rumah sakit, yang dimana terbayang dan di dalam mimpinya, aku di mana ini Allah, kamu harus kembali, kamu bukan kamu, maksud kamu apa sih, saya gak ngerti, ungkap Aisyah. Naura siapa saya tadi, apa itu Nauranya ya?
karena di dalam bayangan pun itu ada Naura kembarannya Aisyah, yang dimana Naura yang mengingatkan bahwa dirinya bukanlah Aisyah. Kamu harus balik lagi kepada Naura. Di bayangan itu pun terlihat Aisyah pun dan mengejut langsung bangun dari atas rumah sakit dengan mimpinya. Nah oke guys, mungkin itu saja di episode kali ini. Mungkin kalian sangat senang dengan berita kali ini. Dan gimana menurut kalian? Silahkan komentar di bawah ini. Apakah prediksi nanti malam makan semakin seru? Apakah Naura bakal benar-benar mengingat bahwa dirinya adalah Naura bukan Aisyah? Sepertinya Rasya dan juga teman-temannya bahagia karena mereka kembali lagi. Magic Wave 5 akan kembali dan bersatu lagi ilmu yang sangat kejam. Dan sepertinya Ibu Miranda bakal dipenjara karena diketahui oleh istrinya anak buahnya Miranda. Sepertinya anak buahnya Miranda dan juga Ibu Miranda akan dijebloskan ke penjara karena sudah membuat kejahatan yang sangat jahat dan akan membuat licik, akan menculik Aisyah.